Hello Brovers, kalian pernah bayangin gak sih kalau Ultraman Dyna yang merupakan salah satu Ultraman paling favorit sepanjang masa ternyata punya anak cuy. Dan anaknya keren banget asli. Ini anak biologis ya by the way. Sumpah nih film seru banget cuy asli. Awalnya gue udah underestimate sama nih film gara-gara ya sebelumnya kan dulu gue nonton Ultraman Trigger yang movie ya, anjir itu sampah parah. Tapi begitu udah nonton film ini, waduh, ini gue acungin jempol. Kira-kira skor dari gue tuh 8,5 lah. Ya, sesuai request di polling komunitas, kita akan bawain alur cerita Ultraman Decker The Movie. Tapi sebelum videonya dimulai, pasukan bocil nobar silakan di like sebanyak-banyaknya, komennya diramein sama share ke teman-teman kalian karena kayaknya belum ada yang bahas Ultraman Decker The Movie secara alur ceritanya ya. Padahal udah aman loh sebenarnya. Ikuzo, welcome back to Clip on X Nobar. Film dibuka dengan penjelasan soal serialnya yaitu Spear yang muncul di dunianya Ultraman Decker. Mereka menghancurkan kota hingga banyak korban jiwa berjatuhan. Namun ada seseorang pemuda bernama Asumi Kanata. Dia berbeda dengan kebanyakan orang karena mempunyai keberanian serta tekad yang kuat untuk melindungi bumi ya. Mirip-mirip kayak Asuka gitu lah ya. Singkat cerita, ia mendapat kekuatan Ultraman dan akhirnya menjadi sosok pelindung bumi bernama Ultraman Decker. Setelah pertempuran yang sangat epik itu di sepanjang serialnya, akhirnya Spear ini menghilang dari muka bumi berkat perjuangan Asumi Kanata dan juga Ultraman Decker serta tim Godslack. Namun setelah pertempuran itu, si Decker ini menghilang beserta Deflasher-nya ke masa depan ternyata. Kini Kanata tidak bisa menjadi Decker lagi. Kemudian terjadi time jump 1 tahun kemudian, latarnya itu kayak malam hari gitu, dimana ada seorang wanita yang kena keroyok oleh para Saiyajin di sekitar situ. Untungnya wanita itu bisa melarikan diri dan terjadi time jump lagi beberapa hari setelah kejadian tersebut. Di sini Kanata, Ichika dan juga Ryumon ditugaskan untuk melatih para kadet atau newbie-newbie gitu yang masih culun-culun lah gitu, nge-ospek lah bisa dibilang ya. Setelah latihan, Kanata diberikan pertanyaan tentang rencana tim Godslack untuk melawan Mother Spear itu dulu ya pas zaman serial gitu cuy. Namun Kanata tidak bisa menjawabnya karena ya dia kan Decker cuy. Dan itu merupakan informasi rahasia, jadi bisa dibilang cuma tim Godslack doang nih yang tahu atau orang-orang dalam TPU doang nih yang tahu. Sisanya ya kadet-kadet nggak jelas kayak begini mah nggak bakal tahu cuy. Ryumon pun menjelaskan bahwa hal tersebut tidak perlu sebuah rancangan handal, cukup saling menjalin kepercayaan saja antara tim Godslack dan juga Ultraman Decker. Setelah melatih para kadet, Kanata, Ryumon dan juga Ichika dikejutkan dengan 3 anggota baru di Godslack yaitu Sato, Nojima, dan juga Isozaki. Namun tidak hanya itu, sekarang Ryumon ditunjuk menjadi Kapten Godslack yang baru. Untuk merayakan kenaikan pangkatnya si Ryumon ini, mereka bertiga pun memutuskan untuk makan yakiniku bersama. Di perjalanan, mereka tanpa sengaja melihat berita bahwa timnya Kengo, yaitu si Ultraman Trigger, sudah dalam perjalanan menuju angkasa yang lebih jauh lagi menggunakan pesawat mereka. Kalau ada yang gak ngikutin serialnya nih, gue jelasin sedikit ya. Pokoknya universe ini sama Trigger sama. Ryumon di sini juga nyeletuk kalau dalam waktu 6 bulan lagi si Ichika juga akan pergi keluar angkasa melaksanakan misi yang mirip seperti yang dilakukan si Kengo ini. Di sini juga ada singgungan soal Kaizaki Sawa yang kini berada di pusat penanggulangan kaiju. Di sisi lain, Kaizaki Sawa menanyakan perihal motivasi Kapten Murahoshi Taiji terkait awal mula dia tuh menjadi kapten tuh kenapa gitu. Murahoshi pun menjawab kalau dia itu dulu ingin sekali mempunyai sebuah tim yang dapat diajak bekerja sama untuk menghindari pertempuran antara kaiju dan manusia. Jadi bukan memerangi kaiju, tapi dia berusaha untuk yaudah lu jangan perang nih antara dua makhluk ini. Malam harinya, trio sejoli saling curhat terkait perpisahan mereka. Namun tak lama dari itu tiba-tiba ya, muncul cewek seksi Bahenol gemoy tepat menimpa si Kanata, anjir. Rezeki baik. Ini posisinya sangat tidak semua umur sekali gitu ya cuy. Tidak sesuai rating nih posisinya, nggak boleh nih kalau di Marvel Studio nih. Nah, si wanita cantik ini ternyata kayak mengenali aroma tubuhnya si Kanata, kayak seolah-olah terkoneksi gitu cuy. Ada sih ya. Setelah kejadian itu,
Wanita yang nimpa si Kanata tiba-tiba ngilang gitu aja cuy, cabut pokoknya. Keesokan harinya muncul sebuah pesawat alien yang membuat semua orang di sekitarnya mengalami koma secara tiba-tiba. Tim God Select pun ditugaskan untuk memeriksa, akan tetapi sesampainya di sana Kanata melihat wanita yang semalam berlari dengan cepat. Karena kagok edan gitu ya, anjir udah ditimpa gitu ya kan. Dia tuh langsung mengejarnya juga gitu, anjir. Sesampainya di lokasi mereka malah berhadapan dengan 4 Seijin yang menjadi pelaku utama atas komanya semua warga di sekitar situ. Saat mereka bertiga ini hampir dibuat pingsan, tiba-tiba wanita ini datang, menghajar para Seijin, kemudian memulihkan mereka bertiga pakai semacam kartu. Para Seijin yang tidak terima pun ngesumon atau kuchiose robot luar angkasa bernama Kingjo. Pihak God Select pun mengirim Hanejiro untuk menggunakan Terapacer agar bisa menghadapi robot itu. Terjadilah pertarungan kedua Megazord di sini. Karena Terapacer terpojok, si wanita ini akhirnya mengeluarkan Deflacer cuy, dan berubah jadi sosok Ultraman bernama Dinas. Bentukannya memang mirip seperti Decker guys, bukan mirip lagi, ini benar-benar percis pisan. Bahkan semua temannya Kanata, termasuk Kanata itu sendiri yang ngiranya itu adalah Decker. Nanti terungkap siapa Dinas benarnya guys, tadi dulu santai. Setelah robot ini bucat, Dinas pun kembali menjadi wujud semula, kemudian mengungkapkan kalau dia berasal dari planet Lavie. Ia pun dibawa ke markas. Di sana ia menjelaskan perihal seorang pria bernama Profesor Gibellus yang mempunyai niat untuk menguasai seisi alam semesta. Sampai saat ini, si Profesor Bejat ini terus-terusan menginvasi sebuah planet sebagai bahan percobaannya. Kapten Murahoshi Taiji pun menugaskan semua anggota God Select untuk menginvestigasi kasus ini. Saat sedang melakukan investigasi, Kanata tanpa sengaja melihat Dinas yang selalu bertingkah aneh. Jelas dia juga bingung mengapa ada Ultraman yang mirip sekali dengan Decker. Dinas pun menjelaskan bahwa para penghuni planet Lavie itu menggunakan telepati. Dengan alat kartu itu, mereka dapat melakukan telepati lebih cepat dan mudah, serta dapat saling pinjam-meminjam kekuatan gitu. Dinas juga menceritakan kalau dulu planetnya tuh sangat indah, penuh dengan hewan dan monster yang hidup berdampingan, pokoknya tentram, aman, damai gitu ya. Sampai suatu saat si alien-alien bejat ini datang, hingga akhirnya muncul satu raksasa cahaya datang ngesolok mereka semua. Dia adalah Shin Asuka atau Ultraman Dyna. Setelah mengalahkan para Seijin bejat itu, Dyna memberikan secercah cahayanya hingga mengubah wanita itu menjadi sosok Ultraman bernama Dinas. So basically, Dinas merupakan anak biologis dari Dyna. Walaupun bukan kayak si Dyna nikah terus punya anak itu, bukan. Tapi ya sebenarnya mirip kayak membelah diri atau meletakkan sedikit DNA yang dimana DNA itu jadi satu Ultraman lagi. Dari situlah Kanata menyangka bahwa Decker itu jangan-jangan dapat kekuatan dari Dyna juga. Pada percakapan ini juga si Kanata akhirnya memberitahu bahwa dia sebelumnya adalah human host dari sosok Ultraman bernama Decker, mirip seperti Dinas juga. Bedanya sekarang Kanata udah berpisah dengan Decker. Tak lama dari itu, alien misterius muncul di tengah kota secara random aja gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, pokoknya tiba-tiba kuchiose weh. Tim God Select pun kini bergerak. Bedanya sekarang Ryumon menjadi pemimpin misi guys. Sekarang uji coba kapten gitu cuy. Sebelum pergi, si cantik dan gemoy ini memberikan sebuah kartu yang ditempelkan semacam energi yang dapat menangkis efek dari alien itu. Sesampainya di sana, Kanata dan Dinas malah terkecoh sedangkan Ryumon dan Ichika terkurung pada sebuah lapisan hitam pekat. Dinas dan Kanata terlibat pertarungan dengan si alien suram ini dengan kondisi dua gravitasi yang berbeda. Gue juga gak ngerti ini jelasinnya gimana anjir. Ada dua gravitasi yang berbeda di dalam satu planet atau di dalam satu wadah yang sama gitu kan, aneh aja gitu.
Di sisi lain, markas TPU diserang oleh sekelompok alien yang sebelumnya nyari masalah juga dengan dinas. Mereka menyerang semua karyawan sampai OB-nya gak diserang anjir. OB-nya cuma ngepel cuy, diserang OG. Kemudian kita diperlihatkan sosok main villainnya yaitu Profesor Gibellus yang merupakan ras Zozogiga Seijin. Kapten Murohashi Taiji dan juga Kaizaki Sawa pun terpojok oleh para Seijin yang sudah masuk ke pusat sistem operasi. Di sisi lain, Ryumon ini akhirnya menemukan kelemahan dari dimensi ini yaitu dengan menghancurkan sumber energinya. Singkat cerita, mereka bebas namun Dinas masih sangat kewalahan melawan alien suram itu. Demi wanita gelis dan aduhai ini, si Kanata pun rela melakukan aksi gila hidup seperti Larry dengan melompat dari kapalnya si Ryumon dan Ichika untuk menembak si alien suram itu. Dinas pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, di mana dia itu menggunakan jurus tendangan cangcorang. Namun tak selesai sampai di situ, satu alien muncul kembali dengan ukuran yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Dia bernama Gigalogeyser. Jelas di sini Dinas sudah kewalahan karena lawan satu alien aja dia udah sekarat. Dan akhirnya Dinas kelabakan cuy, modar. Sedangkan Kanata sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak TPU sudah diambil alih oleh Profesor Gibellus. Dinas pun di sini kembali jadi AWW idaman cuy. Aneh. Dia sekarat, dia cakep gitu, gimana ya? Tak lama dari itu, Gibellus suram muncul dengan memberitahu bahwa dia akan membuat semua orang koma, kemudian menggabungkan jiwa atau energi manusia dengan jiwanya Seijin miliknya untuk membuat manusia berubah menjadi sosok yang diprogram untuk melayani si Gibellus atau jadi pasukannya lah intinya. Mungkin alien yang dari tadi dilawan Dinas dan juga tim God Select merupakan orang baik awalnya atau alien baik. Namun nasib mereka sama, di mana mereka akhirnya dipaksa berevolusi dan diprogram ulang untuk menuruti perintah si Gibellus ini. Ini baru cuy, bagus gitu. Jarang-jarang ada plot cerita Ultraman yang begini, asli seru sih. Karena sudah terpojok, mereka pun bersembunyi di sebuah villa gitu di tengah hutan. Di sini Ryumon sudah pusing karena nggak ada jalan keluar lain dalam masalah ini. Sedangkan jika mereka nekat menghadapi Gibellus, maka kemungkinan kalahnya tuh sangat tinggi gitu. By the way, di sini Chika mirip banget kayak Aimi Yoshikawa aja. Nggak, skip. Tak lama dari itu, Dinas berusaha untuk nekat menghadapi mereka semua sendiri. Sendokir belagu. Satu alien GL maneh. Kalau yang jadi Ultraman si Himea mah gue percaya gitu dia bisa nge-solo. Faktanya si Dinas ini ternyata termotivasi dengan Asuka yang terus berjuang walaupun kondisinya tuh mustahil. Memang mantap ini papi Asuka yang satu ini cuy. Mereka berempat memutuskan untuk bekerja sama menyerang secara barbar ke markas TPU. Namun apesnya mereka tertangkap. Gibellus pun datang dan mengatakan kalau dia sudah melakukan penyilangan DNA manusia yang akan diubah jadi evolusi prajurit Seijinnya. Tiba-tiba ya, ternyata ini merupakan rencana mereka untuk masuk ke gedung TPU berkat bantuan Nigel dan Grace serta Kapten Murohashi Taiji dan juga Sawa. Anjir, iya kepalanya 3 biji anjay. Singkat cerita, mereka berhasil mengambil alih kembali markas TPU serta menangkap Gibellus. Namun faktanya Gibellus punya rencana cadangan dengan menghancurkan kota. Kapten Murohashi Taiji menugaskan Kanata menggunakan Terapacer, Ryumon pakai serangan udara Hulk, sedangkan Ichika pakai Falcon, dan Sawa menerbangkan Nurse Daisy. Terjadilah pertarungan yang epic banget cuy, karena tag team mereka mantep lah pokoknya, sangat kompak. Namun serangan mereka semua ternyata tidak terlalu mempan hingga akhirnya Gibellus menggunakan satu modifikasi dengan menambah pesawat yang menyatu dengan Gigalogeyser hingga menjadi Zor Gigalogeyser.
Ya, Dinas dan Terapacer terkena serangan hingga sekarat. Tim Godslike pun menggunakan kombinasi serangan meriam Neo Maxima, namun nyatanya ya, serangan itu pun dapat ditangkis cuy. Padahal serangan itu punya histori yang dapat membuat Daina itu ngedrop. Singkat cerita, mereka semua dibuat tumbang karena musuhnya terlalu overpower. Dinas yang hendak dibunuh pun dilindungi oleh Kanata menggunakan Terapacer. Kanata pun resmi dinyatakan tewas. Anjir, Dead Boy tokoh utama gelo. Tidak hanya itu, Gibelus juga membunuh Dinas dengan cara memusnahkannya pakai serangan mematikan. Saat harapan sudah sirna gitu ya, tiba-tiba si Dinas hirup kene boy anjay. Dinas dan tim Godslike pun menyatukan tangan di tubuh Kanata dan tanpa sengaja memindahkan secercah cahaya Ultraman Daina dari Dinas ke Kanata yang akhirnya membuat Kanata hidup kembali lengkap dengan deflasher-nya untuk berubah jadi Ultraman Decker. Nah, kartu Ultraman Dinas ini tiba-tiba berevolusi jadi Decker gitu. Terjadilah pertarungan ulang di sini. Kanata yang sudah terpojok pun akhirnya dibantu oleh teman-temannya untuk menyerang balik Gibelus. Hingga akhirnya pesawat Gibelus meleduk dan semua jiwa manusia kembali ke tubuhnya masing-masing. Kok bisa ya jiwanya teh balik lagi gitu kan? Tahu dari mana gitu. Kalau ternyata ketuker gimana ya anjir? Ketuker jadi cowok gitu kan. Oke, back to topic. Si Decker ini akhirnya mengejar Gibelus keluar bumi dan mengadu kekuatan di situ. Ya, Gibelus modar dan bumi kembali aman berkat Decker dan juga Godslike. Kemudian terjadi time jump di mana Ryumon udah resmi jadi kapten, sedangkan Murahoshi Taiji dan juga Sawa sudah jadi atasan TPU. Sedangkan Ichika, Dinas, dan juga Kapten Kanata menerbangkan Nurse Desei untuk selamatkan planet 9 Nebula D97. Tentu saja kali ini Kanata sudah bersama Decker lagi dan tamat. Ending yang sangat amat seru guys. Sejauh ini menurut gua movie-nya Decker ini menjadi salah satu movie Ultraman paling nyaman untuk ditonton berulang-ulang kali. Ceritanya enak diikuti, konsep kekuatannya jelas walaupun ada beberapa plot hole, tapi menurut gua plot hole-nya itu masih minor, apalagi kalian yang sekedar pengen tahu ceritanya doang dan pengen menikmati alurnya, pasti kalian gak sadar tentang plot hole-nya. Backstory dari Dinas menurut gua kurang screen time aja sedikit sih, tapi balik lagi kalau terlalu banyak screen time-nya juga malah jadi kurang misterius gitu kan, malahan plot twistnya nanti nggak bagus gitu di akhir. Biar Daina saja yang tahu apa yang ia lakukan selama ini dan kemana dia melanjutkan petualangannya. Di sini gue mau ngejelasin sedikit tentang Dinas tuh siapa, kok tiba-tiba Decker muncul dan kenapa berkaitan erat dengan Daina. Gini sebenarnya, Ultraman Daina keliling multiverse nih dan berbagai timeline waktu. Ia tanpa sengaja mendarat di sebuah universe, lebih tepatnya di planet Lavie. Di sana ternyata tidak ada sosok pelindung. Daina pun menjadi pahlawan di sana, kemudian memberikan secercah cahaya pada seorang wanita dan akhirnya berubah jadi Ultraman Dinas. Nah, sosok Ultraman Dinas inilah yang berkonflik dengan Gibelus. Setelah kalah melawan Gibelus, Dinas ini tanpa sengaja mentransferkan cahayanya yang dia punya itu pada Kanata, yang ternyata kartu Dinas yang dimiliki oleh wanita itu berevolusi menjadi kartu Decker. Jadi dengan kata lain, Decker sama Dinas merupakan satu personality yang sama atau satu karakter yang sama. Dinas adalah form paling awalnya Decker, sedangkan Decker itu sendiri merupakan wujud finalnya Dinas. Nah, di ending film ini kan si Kanata menjelajah alam semesta nih. Itu bisa diindikasikan bahwa nanti di masa depan Kanata mungkin nikah sama si cewek seksi dan gelis ini, terus punya anak, dan anak itu mewarisi kekuatan Ultraman Decker. Anak itu akhirnya melakukan perjalanan waktu untuk menolong ayahnya sendiri
dan menjadi Ultraman Decker. Jadi konsep paradoksnya di sini tuh looping ya guys ya. Bakalan muter-muter gitu terus cuy tanpa ada hentinya. Kira-kira begitu penjelasan tambahannya. Kalau ada salah informasi silahkan koreksi di kolom komentar. BTW maksud gue tuh nggak harus anaknya si Kanata ya, tapi keturunannya lah. Pokoknya intinya keturunannya Kanata akhirnya bisa time travel dan balik ke zaman dulu gitu intinya buat nolongin Kanata. Jangan lupa di like yang banyak, subscribe, aktifkan juga loncengnya, serta share ke teman-teman kalian kalau ada film Ultraman yang seru parah buat ditonton. Apalagi pertarungannya cukup epic sih. Walaupun memang pertarungannya dikit, tapi nggak tahu kenapa ceritanya nyaman banget untuk ditonton, seru lah. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.